Katanya makanan bergizi gratis. Ahli gizi yang mana, coy? Nah, belakangan ini lagi-lagi kita dihebohkan sama isu dari makanan bergizi gratis. Di mana di suatu forum terlihat ada mbak-mbak yang lagi mengkritisi dan memberikan solusi terkait title ahli gizi yang masih simpang siur nih di program tersebut. Tapi sayangnya, respon dari wakil ketua DPR RI kita malah memotong solusi tersebut dan berkata bahwa saya nggak suka anak muda yang arogan kayak gini. Dan berujung mengeluarkan statement bahwa akan menghilangkan title ahli gizi di program makanan bergizi gratis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait fenomena ini, yuk langsung kita simak analisis dari 5 konsep literasi media dan informasi. Video yang diambil oleh iNews merupakan video yang dibuat oleh Wira Adhikara, yang merupakan seorang ahli gizi, bukan YouTuber atau influencer biasa. Karena latar belakangnya sebagai ahli gizi, Wira ingin membuat klarifikasi profesional terkait pernyataan Cucun yang menyinggung profesinya dan memicu perdebatan di kalangan ahli gizi. Kehadirannya sebagai ahli gizi memberi otentitas dan kepentingan langsung terhadap isu MBG, makan bergizi gratis. Media nasional yang mengangkat video ini sebagai berita, iNews mengemas ulang video Pak Cucun menjadi konten jurnalistik agar menjangkau publik yang lebih luas. Motif dibalik pembuatan video Pak Cucun itu, yang pertama, mendokumentasikan klarifikasi resmi Cucun terkait pernyataan yang kontroversial, memberikan kesempatan bagi Pak Cucun untuk menjelaskan konteks ucapannya secara langsung. Selanjutnya, bagaimana latar belakang pembuat mempengaruhi konten. Karena ia seorang ahli gizi, ia ingin videonya jujur, tidak diedit dan tidak menambah opini. Ia hanya ingin memperlihatkan fakta yang terjadi. Sebagai media, iNews mengubah video itu menjadi berita, menambahkan penjelasan tambahan sehingga video tersebut berubah menjadi isu publik, mengemas ulang rekaman menjadi berita untuk audiens yang lebih luas. iNews memberikan konteks tambahan seperti latar perdebatan, posisi Pak Cucun sebagai wakil ketua DPRD, dampaknya terhadap program MBG. Media mengubah konten yang awalnya profesional, documentation, menjadi public political issue. Video ini menarik dan viral karena mengangkat isu yang kontroversial terkait pernyataan mengenai profesi ahli gizi. Selain itu, video ini juga diambil dari media yang resmi, yaitu iNews, yang mengakibatkan penonton itu menjadi lebih percaya. Kemudian musik yang digunakan juga original, jadi tidak ada tambahan musik atau backsound yang ditambahkan. Kemudian untuk gaya bahasa juga formal dan bernada klarifikasi. Dan kemudian ada editing. Nah, editingnya itu tidak bervariasi, jadi penonton itu bisa jelas untuk melihat videonya. Dan juga ada hashtag. Cuman kalau misalnya hashtag itu tidak memicu terjadinya viral video ini, karena yang menjadikan video ini viral itu adalah topik yang dibahasnya. Perpaduan antara close up, wide shot, dan juga overlay text membuat video lebih dramatis dan informatif. Lalu teknik audio yang efektifnya itu adalah karena penggunaan audio ini tuh asli gitu ya, original, jadi nggak pakai tambahan audio lainnya. Audiens utama dari video yang viral tersebut menurut saya itu ada 4. Yang pertama itu ada generasi muda yang menggunakan media sosial, yang dimana para generasi muda ini mendapatkan informasi serta melihat berita itu dari platform seperti Instagram maupun TikTok. Lalu yang kedua ada para orang tua, yang dimana orang tua itu sendiri merasakan dampak langsung dari program makanan bergizi gratis pada anak-anak mereka. Yang ketiga adanya kelompok advokasi. Nah, kelompok ini tuh biasanya dari kelompok kesehatan serta para ahli gizi itu sendiri. Yang terakhir adanya mahasiswa dan para akademisi, yang dimana mahasiswa dan akademisi ini tertarik terhadap isu tersebut dan mengkaitkannya dengan komunikasi politik. Lalu mengapa video tersebut itu mendapat berbagai macam reaksi dari para audiensnya? Yang pertama tuh ada reaksi dari masyarakat umum, di mana masyarakat umum itu merasa kecewa dengan pernyataan Bapak Cucun yang menganggap bahwa peran para ahli gizi ini tidak berguna menurut Bapak Cucun itu sendiri. Lalu ada reaksi dari para ahli gizi itu sendiri, di mana mereka merasa bahwa pekerjaan mereka itu tidak dihargai pada program ini itu. Lalu ada reaksi dari politisi, di mana reaksi dari ini tuh beragam. Ada yang mendukung pendapat dari Bapak Cucun itu sendiri, serta ada yang menyangkal serta mengkritisinya. Yang terakhir ada reaksi dari netizen,
Reaksi dari netizen juga beragam, ada yang mendukung serta mengkritik, di mana bahkan membuatkan meme dari pernyataan Bapak Susi itu sendiri. Lalu hal ini tuh menarik bagi para audiensnya? Pertama karena adanya relevansi isu, yang kedua ada dinamika politik, nilai berita, serta dimensi emosional dari para audiensnya. Dimana dengan memahami siapa audiens dan bagaimana reaksi mereka, kita bisa melihat bahwa isu itu memiliki dampak di lapisan masyarakat. Dengan ini kita menunjukkan bahwa pentingnya literasi media bagi sebuah fenomena yang viral di media sosial itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis konten. Pertama, mari kita bedah nilai dan ideologi konten. Jadi, video ini adalah pertarungan otoritas yang dimana di satu sisi ada ideologi profesional yang menuntut peran ahli gizi berdasarkan keilmuan. Tapi konten ini justru didominasi ideologi politik, pernyataan kontroversial, yaitu pembuatan kebijakan itu saya yang menunjukkan keyakinan bahwa kekuasaan politik boleh mengalahkan otoritas keilmuan. Ini adalah framing yang menempatkan elit politik di puncak piramida pengambilan keputusan, bahkan untuk isu teknis seperti kesehatan. Sementara itu, representasi tenaga ahli gizi justru di-framing secara negatif, dicap sebagai arogan dan menyampaikan argumen terlalu panjang. Nah, dengan begitu, argumentasi mereka mengenai standar gizi dan undang-undang terpotong dan dikesampingkan, hanya karena dianggap tidak sopan. Singkatnya, konten ini berhasil menggeser inti isu. Nah, masalah utamanya bukan lagi tentang kualitas gizi atau kesejahteraan anak penerima MBG. Masalah itu kini telah berubah menjadi drama politik tentang klarifikasi dan permintaan maaf seorang pejabat. Tugas kita sebagai pengguna media adalah melihat lebih dalam. Di balik headline yang ramai, kita harus bertanya siapa yang berbicara dan siapa yang sengaja dibuat diam. Lalu, apa yang disembunyikan dari kita? Nah, yang paling fatal adalah suara yang diredam. Jadi dalam video representasi politisi muncul sebagai narator utama, baik sebagai sumber masalah maupun sumber solusi lewat klarifikasi. Oke, dilihat dari segi tujuan, karena kan ini adalah media berita, tentunya tujuannya adalah informatif ya, untuk menginformasikan kepada masyarakat. Kalau misalkan ada nih wakil DPR yang emang kerjanya tuh nggak kompeten di bidang, blunder gitu, statementnya tuh kayak gini. Terus ini juga untuk mengingatkan kesadaran publik. Terus kalau misalkan lihat lagi ya, ini tuh kayak agenda setting gitu dari si iNews-nya sendiri, dimana mereka tuh pengen ngangkat isu ini tuh terus-menerus biar nggak padam gitu. Bang, siapa sih yang diuntungin atau dirugiin dari berita ini? Sebenarnya kalau misalkan yang diuntungin tuh dari beritanya ya, bukan dari si statementnya. Kalau misalkan dari si statementnya tentu aja ini ngerugiin banyak pihak. Kalau misalkan dilihat dari viralnya si berita ini, yang diuntungin adalah para ahli gizi. Mereka yang udah tinggi-tinggi sekolah, terus ada wakil ketua DPR yang pemikirannya kayak gitu. Tentunya nih mereka ngambilin uang gitu. Udah sekolah tinggi-tinggi, buat kerjanya bagus, malah kok wakil ketua DPR. Kan kalau misalkan pemikirannya kayak gini, ini para tenaga ahli gizi tuh udah mau malah ngurang lowongan pekerjaan gitu, yang mereka mungkin yang tadinya itu bisa jadi potensi buat mereka kerja, malah hilang kan karena pemikiran si wakil ketua DPR cucunya tuh kayak gitu. Kalau misalkan ada yang dirugiin kayaknya enggak deh, paling wakil ketua DPR-nya yang malah viral. Bang, ada gak sih agenda tersembunyi dari si iNews ini? Mari kita analisis ya. Setelah gue lihat videonya, ini tuh kayak implisit persuasif gitu, dimana kalau misalkan kalian lihat videonya tuh kan tone atau gaya pemberitaannya tuh gelap dark, karena mereka tuh pakai tone warna merah gitu. Kalau misalkan di psikologi warna tuh, warna merah tuh memperlihatkan bahaya atau kayak gitulah. Terus pas di awal video mereka kan memperlihatkan potongan video di mana si wakil ketua DPR Pak Cucun ini yang bilang kalau misalkan tadi nggak butuh ahli gizi buat mengawasi MBG ini kan.
Nah, dari video tersebut kita juga bisa lihat hasil analisisnya, gimana pesan tersebut dibuat, pesan tersebut dipublikasi, bahkan juga gimana pesan tersebut direspon oleh publik. Kita juga bisa lihat gimana orang-orang tuh pastinya mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Tentunya di setiap informasi yang ada di media itu terlihat mana yang lebih dominan dan juga mana yang rasa-rasanya tuh agak sedikit terpinggirkan. Nah, refleksinya untuk kita semua adalah kita harus lebih aware lagi gimana cara menggunakan media dengan lebih baik. Jangan cuma semata-mata dapat informasi dan kita menelan yang mentah-mentah, tapi kita juga menyaring mana yang perlu kita ambil dan mana juga yang perlu kita buang. Karena tentunya setiap pesan yang ada di media itu dikonstruksi oleh seseorang ataupun instansi yang mempunyai tujuan berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja pembahasan terkait analisis dari konsep-konsep literasi media. Harapannya teman-teman semua yang menonton video ini bisa mengambil yang penting bahwasannya kita tuh harus benar-benar melek tentang informasi yang disampaikan di media. So, goodbye!